Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alma Libera, NPM 10121062 dari kelas C6, mahasiswa Universitas Teknologi Digital Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama 5. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait 4 pokok pembahasan. Yang pertama ada Ma'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran. Yang kedua mengenai Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Yang ketiga Makanatul Quran atau kedudukan Al-Quran. Dan yang keempat Muqtadho al-Iman bil Quran atau tuntutan iman kepada Al-Quran. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu terkait Ma'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata yang sama dengan kiro'ah, yaitu akar kata atau masdar dari koro'ah, kiro'atan wa Qur'anan. Koro'ah memiliki arti mengumpulkan dan menghimpun, kiro'ah berarti merangkai huruf-huruf dan kata-kata satu dengan lainnya dalam satu ungkapan kalimat yang teratur. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Sebagai masdor dari koro'ah, Al-Quran juga bisa berarti bacaan. Quran Surat Fusilat ayat 3. Sedangkan, secara terminologi definisi Al-Quran adalah kalamullah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada kita secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Ada 5 unsur dalam definisi ini, yaitu yang pertama kalam Allah atau perkataan Allah. Al-Quran merupakan kalam atau perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui perantaraan Jibril. Yang kedua ada mukjizat. Mukjizat dapat didefinisikan sebagai sesuatu hal luar biasa untuk membuktikan kenabian atau kerasulan seseorang, disertai dengan tantangan bagi pihak yang memusuhinya. Kemudian menampakkan kelemahan mereka yang memusuhi sekaligus keunggulannya selamat dari perlawanan. Yang ketiga diturunkan kepada hati Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Yang keempat diriwayatkan secara mutawatir. Setiap kali Rasulullah SAW menerima wahyu yang berupa ayat-ayat Al-Quran, beliau membacakannya di depan para sahabat. Kemudian para sahabat menghafalkan ayat-ayat tersebut. Beliau juga menyuruh kutab atau penulis wahyu untuk menuliskan ayat-ayat yang baru diterimanya itu. Dan yang terakhir ada membacanya bernilai ibadah. Di antara keistimewaan Al-Quran adalah pahala besar yang akan diperoleh bagi orang yang membacanya. Membaca Al-Quran bernilai ibadah yang sekaligus membedakannya dari hadis qudsi, baik dalam maupun luar sholat. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenai Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Asmaul Quran adalah istilah dalam bahasa Arab yang mengacu pada berbagai nama atau gelar yang digunakan untuk merujuk kepada Al-Quran dalam teksnya sendiri. Masing-masing nama memberikan gambaran yang jelas mengenai fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Yang pertama ada Alkitab, yang berarti kitab atau buku. Kitab diambil dari kata kataba yang artinya menulis, sedangkan kitab artinya yaitu yang ditulis. Al-Quran disebut Alkitab sebagai isyarat bahwa Al-Quran harus ditulis. Karena itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat menulis ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, Al-Huda, yang artinya petunjuk. Karena ia mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus yang menyelamatkan mereka dari keyakinan yang sesat, dengan jalan membimbing akal dan perasaan mereka agar berkeyakinan yang benar dengan memperhatikan bukti-bukti kebenaran Allah, serta membimbing mereka agar giat beramal dengan jalan mengutamakan kemaslahatan yang akan mereka dapati dari amal yang ikhlas, serta menjalankan aturan hukum yang berlaku, mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana perbuatan yang harus dijauhkan. Yang ketiga ada Al-Furqan atau yang artinya pembeda. Al-Quran disebut dengan Al-Furqan karena Al-Quran itu adalah pembeda yang hak dan yang batil, antara petunjuk dan kesesatan, dan berbeda dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Yang keempat ada Ar-Rahmah atau rahmat.
karena Al-Quran merupakan karunia bagi orang-orang yang meyakini dan melaksanakan petunjuk-petunjuknya. Yang kelima ada An-Nur atau cahaya, karena Al-Quran merupakan cahaya yang terang benderang yang memberi petunjuk kepada manusia, mengeluarkan mereka dari kegelapan syirik, penyembahan kepada berhala, binatang, dan matahari, bahkan penyembahan arwah-arwah kepada cahaya iman. Yang keenam ada Ar-Ruh atau roh, karena menurut Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Ashqar dalam Zubdatut Tafsir, Al-Quran memberi petunjuk kepada manusia. Di dalamnya terdapat kehidupan dari kematian kekafiran. Yang ketujuh ada Asyifa, yang artinya obat, karena di dalam Al-Quran terdapat obat bagi segala penyakit, keraguan, kemusyrikan, kemunafikan, syahwat, dan syubhat. Yang kedelapan ada Al-Haq atau yang berarti kebenaran, karena Al-Quran mengandung kebenaran yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Yang kesembilan ada Al-Bayan yang artinya penjelasan, karena Al-Quran memberikan penjelasan tentang petunjuk untuk keluar dari kesesatan, serta menerangkan berbagai hikmah dan hukum tentang ketauhidan, kisah-kisah, budi pekerti yang baik, ilmu pengetahuan, janji Allah dan ancamannya, hukum-hukum yang menjadi pedoman bagi manusia dalam hidup dan kehidupannya di dunia dan di akhirat nanti. Yang ke-10 ada Al-Mau'izah yang berarti pelajaran. Al-Quran mengandung pelajaran-pelajaran yang indah yang dapat memperbaiki akhlak dan amal perbuatan manusia. Dan yang terakhir ya adalah Az-Zikr atau pemberi peringatan, merupakan peringatan tentang berbagai permasalahan, juga merupakan dalil-dalil yang jelas yang di dalamnya terdapat pelajaran bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran. Materi yang ketiga yaitu mengenai makanatul Quran atau kedudukan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah kitabun naba'i wal akhbar atau kitab berisi berita dan kabar. Di dalam Al-Quran terdapat berita-berita tentang kejadian masa lalu maupun kejadian yang akan datang, agar menjadi pelajaran bagi umat manusia. Yang kedua, Al-Quran adalah kitabul hukmi wa syariah atau kitab hukum dan syariah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan berbagai macam hukum dan syariat yang mengatur kehidupan manusia sebagai individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Yang ketiga, Al-Quran adalah kitabul jihad atau kitab jihad. Menurut Abu Sulaiman Ad-Darami, jihad dalam ayat ini bukan berarti memerangi orang-orang kafir saja, melainkan juga berarti mempertahankan agama, memberantas kezaliman. Dan yang terutama ialah menganjurkan berbuat yang makruf dan melarang dari perbuatan yang mungkar, memerangi hawa nafsu dalam rangka menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Al-Quran adalah kitabul tarbiyah atau kitab pendidikan. Al-Quran memuat kisah-kisah penuh hikmah yang mengandung banyak pelajaran. Selain kisah para nabi dan rasul, Al-Quran pun memuat kisah-kisah orang-orang soleh. Yang kelima, Al-Quran adalah minhajul hayah atau pedoman hidup. Al-Quran telah memuat seluruh pedoman yang dibutuhkan manusia berupa akidah, ibadah, hukum, muamalah, akhlak, politik, ekonomi, dan permasalahan-permasalahan kehidupan lainnya. Dan yang terakhir, Al-Quran adalah kitab ilmu pengetahuan. Lalu yang terakhir yaitu pembahasan mengenai muqtadha al-iman bil Quran atau tuntutan iman kepada Al-Quran. Setiap orang Islam diwajibkan untuk mengimani rukun iman. Di antara rukun iman itu adalah iman kepada kitab Allah, yang dalam hal ini adalah Al-Quran. Mengimani kitab Allah ini bukannya tanpa konsekuensi bagi seorang muslim. Adapun konsekuensi dari iman kepada Al-Quran ini adalah yang pertama, mengakrabi Al-Quran atau al-unsubihi. Cara mengakrabi Al-Quran yaitu dengan melakukan interaksi yang intens dengan Al-Quran, dengan cara mempelajarinya dan mengajarkannya kepada orang lain, meliputi yang pertama bacaannya atau tilawatan agar sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Yang kedua yaitu pemahamannya atau fahman, yaitu dengan mempelajari dan mengajarkan maknanya dengan baik, tekstual maupun kontekstual sesuai pemahaman para salafus salih. Yang ketiga penerapannya, yaitu dengan mempelopori penerapannya dalam kehidupan dan mengajak orang lain untuk melakukan hal yang serupa. Yang keempat meliputi menghafal dan menjaganya. Yang kedua ada mendidik diri dengannya atau tarbiyatun nafsi bihi, berusaha mendidik diri supaya sifat-sifat dan karakternya sesuai Al-Quran, sehingga mensibghah atau mencelupkan dirinya secara utuh dengan Al-Quran. Yang ketiga tunduk menerima hukum-hukumnya atau at-taslimu li ahkamihi, yaitu dengan cara mematuhi dengan segala ketundukan dan lapang dada kepada hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, sebagai bukti ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu menyeru orang kepadanya,
yaitu dengan mengajak orang lain untuk mengikuti segala petunjuk Al-Quran dengan cinta, kepedulian, dan rasa tanggung jawab sesama muslim. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu menegakkannya di bumi, yaitu menegakkan Al-Quran dalam dirinya sebagai individu dalam kehidupan sosial politik sebagai anggota komunitas muslimin. Cukup sekian pembahasan mengenai 4 materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.